Oke teman-teman, kembali lagi bersama Muklis Channel. Di sini kita ada kulkas mini atau showcase ya untuk menyimpan minuman dingin. Jadi untuk showcase ini kerusakannya itu dia tidak bisa dingin. Dan ini sudah kita cek dan ternyata untuk kerusakannya itu ada di kompresornya. Jadi kompresornya rusak, akhirnya showcase ini tidak bisa dingin. Nah, untuk showcase ini sendiri menggunakan Freon R600 dan tentunya untuk kompresornya juga kompresor khusus untuk Freon R600 ya teman-teman. Nah, berhubung kita nggak ada stok kompresor R600, ini kita akan ganti dengan kompresor 134 untuk Freon 134. Jadi untuk kompresornya ini dia belum inverter ya. Jadi untuk tegangannya masih menggunakan 220 AC. Jadi yang membedakan tekanannya dia lebih rendah ya untuk R600 itu. Kita akan ganti dengan kompresor R134. Pertama ini kita buka dulu cover yang ada, bukan cover ya maksudnya. Jadi ini kita buka dulu penampung air yang ada di atas kompresor supaya kita lebih gampang untuk penggantian kompresornya. Jadi pertama kita buka dulu, kita lepas segel dari pipa pengisian freon. Dan jangan lupa di ujung dryernya juga dilepas karena takutnya masih ada sisa freon di situ. Kemudian untuk PTC dan juga overloadnya ini kita lepas juga, serta kabel groundingnya ya. Jadi kita lepas. Kemudian nanti untuk baut-baut juga kita lepas, baut-baut di kaki kompresornya. Jadi saya rasa gampang ya, teman-teman pasti tahu cara penggantiannya. Ini kita lepas dulu untuk baut dari kaki kompresor ini gitu. Oke, dan baut sudah kita lepas semuanya. Kemudian kita lanjut ke bagian pelepasan pipa. Jadi untuk pelepasan pipa kita ya pasti menggunakan las ya teman-teman. Menggunakan las kecil saja apinya supaya aman, tidak terbakar samping-samping dari bodinya. Nah ini sampai terbakar ya ininya, pipa isinya, karena mungkin masih ada sisa sedikit freon. Karena sifat dari R600 itu dia bisa terbakar ya teman-teman. Jadi untuk perbaikannya harus hati-hati. Jadi pastikan sebelum mengelas itu freonnya benar-benar terbuang habis, baru kita las. Nah ini kita lepas semua pipa press dan juga pipa suctionnya atau pipa balik, sebelum kita nanti akan ganti dengan kompresor yang baru ya.
Oke, dan proses pelepasan pipa sudah selesai. Kemudian ini untuk kompresornya kita lepas ya. Dan untuk karet di kakinya, karena kompresor barunya ini dia nggak ada karetnya, nggak ada dudukan kakinya, ini kita pasang, kita ambil dari kompresor yang lama, kita pasangkan ke kompresor yang baru. Kita pasang seperti ini. Untuk kompresornya sendiri kita ini di sini menggunakan kompresor ukuran 1/8 ya teman-teman. Untuk kulkas 1 pintu ya, atau dispenser bisa. Nah, ini untuk pipanya kita sesuaikan ya, karena beda. Ini kita pasang terlebih dahulu baut-baut di kakinya. Kita pasang, 4 bautnya kita pasang. Baut-baut kaki sudah selesai kita pasang. Kemudian jangan lupa kita pasang untuk PTC, kemudian overload dan juga kabel groundingnya ya teman-teman. Kita pasang seperti semula. Oke, setelah kita pasang, ini coba kita tes dulu ya untuk kompresornya. Ternyata aman, tidak ada masalah untuk kompresornya. Kemudian kita pasang pipa presnya. Nah, ini dia untuk posisi dari pipanya itu berbeda ya, ininya apa namanya, posisinya berbeda, jadi tinggal kita sesuaikan aja, kita tekuk-tekuk. Nah, untuk pipa pengisian freon juga kita siapkan. Kita siapkan lasnya. Nah, ini untuk pipa yang menuju ke kondensor atau pipa pres, ini kan dia menggunakan pipa besi ya teman-teman. Jadi kita harus perlu menggunakan bantuan boraks atau boras yang berfungsi supaya peraknya itu bisa menempel di pipa besinya, seperti itu. Pasti teman-teman udah tahu lah ya apa itu fungsi dari boraks dan macam-macam boraks itu seperti apa. Ada yang cair, ada yang serbuk, ada juga yang sudah jadi satu sama peraknya atau pakan lasnya. Untuk pipa pengisian freon kita las. Kemudian kita lanjut ke pipa suction atau pipa balik ya. Kita las juga. Kemudian untuk dryernya ini nanti kita agak akan ganti ya dryernya, karena ini kulkas masih umurnya belum lama, rusaknya cuman kompresornya aja, jadi
kita rasa untuk dryernya itu masih bagus, jadi nggak perlu kita ganti nanti ya. Mungkin kita akan tutup aja bagian yang kita lubangi tadi atau yang kita patahkan tadi di dryernya, kemudian langsung kita vakum dan juga lanjut ke pengisian freon. Oke ya, ini kita lanjut. Kita siapkan mesin vakumnya, kemudian manifoldnya. Untuk manifold yang ini kebetulan untuk manifoldnya kita memakai manifold single atau manifold yang satu sisi ya, manifold satu sisi. Untuk yang bagian tengah kita pasang ke pipa pengisian, untuk yang pinggir kita pasang ke mesin vakum ya, seperti ini. Oke, ini kita vakum terlebih dahulu. Jangan lupa untuk kerannya dibuka ya teman-teman. Nah, ini untuk pemvakuman, karena ini kulkasnya nggak terlalu besar, jadi kita tunggu aja sekitar kurang lebih 10 menit ya. Nah, ini tadi kita lupa untuk patahan yang ada di maksudnya dryer yang kita patahkan tadi lupa nggak kita tutup. Ini kita tutup terlebih dahulu ya, kita tutup terlebih dahulu ya, namanya manusia pasti lupa ya. Nah, ini kita tutup terlebih dahulu, baru kita nanti lanjut ke proses pemvakuman. Oke, ini kita vakum. Untuk jarumnya dia akan terus turun di angka min 0 ya, di bawahnya 0. Kita tunggu kurang lebih sekitar 10 menit ya. Biasanya kalau untuk timer kita memakai satu batang rokok, jadi kita sambil ngerokok. Kalau udah habis satu batang berarti udah selesai vakumannya. Jadi itu ya, itu bisa buat bikin timer. Kalau teman-teman rokoknya Sampurna itu untuk kulkas yang kecil satu pintu. Kalau untuk kulkas-kulkas yang besar teman-teman pakai aja rokok Surya ya, karena habisnya kan lama gitu. Jadi timernya mungkin itu ya teman-teman. Oke, ini kita lanjut. Karena untuk proses pemvakumannya sudah selesai, kita tutup kerannya, kemudian kita ganti selangnya ke tabung freon ya teman-teman. Nah, sebelum kita isikan freonnya, jangan lupa untuk ini selangnya dibuang dulu ya. Jadi tadi kan kita buka, otomatis ada udara yang masuk di pipanya. Nah, ini kita buang dulu. Jadi cara buangnya itu dengan didorong menggunakan freon. Seperti itu. Ini kita lanjut ke pengisian freonnya. Untuk pengisian freonnya kita nggak memakai patokan berapa ampere ataupun berapa gram, kita nggak pakai timbangan. Cuma sebenarnya untuk SOP-nya itu harus menggunakan ampere, harus menggunakan timbangan ya teman-teman. Cuma kita nggak pakai. Jadi ini kita sesuaikan saja tekanannya, tekanan manifoldnya ini kita sesuaikan di angka, atau kita isikan di angka 10 PSI. Jadi untuk kulkas satu pintu, dua pintu itu rata-rata 10 PSI ya teman-teman untuk pengisiannya. Kecuali untuk freezer, kulkas-kulkas besar itu 10 PSI lebih, sekitar 12 PSI atau 15 PSI ya. Karena untuk volume dari pipanya, pipa kondensor, pipa evap, pipa body dia banyak, jadi otomatis untuk tekanannya juga, karena untuk kompresornya juga besar, jadi tekanannya otomatis besar. Isinya freon juga banyak gitu. Nanti kita sesuaikan di angka 10 PSI.
Jadi kalau semisal kurang freonnya, teman-teman bisa tambahkan. Kalau ternyata kebanyakan, teman-teman bisa kurangin ya. Jadi cara nguranginnya tuh langsung aja digenjas gitu, di kayak teman-teman ngebosin apa namanya ban motor atau ban mobil, tinggal digejas-gejas gitu aja. Jadi gampang ya untuk ngurangin freonnya. Nah ini kan kita kebanyakan ya, jadi kita kurangin, kita buka sedikit-sedikit. Nah ini kita rasakan, kita raba-raba di bagian pipa press, maksudnya filter dryer, bodinya. Kalau semuanya sudah hangat, berarti untuk sirkulasi freon sudah bekerja dengan baik atau bersirkulasi dengan baik. Jadi syaratnya itu ya. Nah ini untuk tekanannya kita coba lihat. Nah ini sudah 10 PSI ya teman-teman. Sudah 10 PSI lebih nih. Ini kita coba kurangin lagi nanti mungkin. Nah kita rasa sih enggak ya. Coba kita lihat. Jadi dilihat pipa press dryer body harus hangat ya. Kalau pipa press dryer nggak hangat, itu berarti masih ada kebutuhan freon. Teman-teman harus buang freonnya, ngulangin dari awal, di blasting dulu supaya bersih, baru diulangin dari awal lagi, di vakum, diisi freon lagi. Oke, ini kita rasa sudah bagus. Jadi kita langsung aja ke proses terakhir, yaitu proses penyegelan pipa isi. Jadi untuk penyegelannya kita nggak menggunakan nepel. Kan kadang ada ya teman-teman, mungkin ada yang pakai nepel, ditutup pakai nepel. Nah itu ya kita ada beberapa nemuin ya. Jadi nepel itu kan dalamnya ada karet. Karetnya itu lama-lama bocor, kaku, keras. Jadi bocor, akibatnya bocor sehingga freonnya habis gitu. Cuman habisnya lama ya, sedikit-sedikit karena bocornya memang kecil gitu. Nah ini kita untuk meminimalisir kebocoran itu biar lebih awet, ini kita las permanen. Jadi kita potong ujungnya, kemudian kita las ya. Dan jangan lupa kita pasangkan tang grip atau tang segel sebelum kita proses pengelasan, seperti itu. Oke, ini kita segel terlebih dahulu. Pastikan untuk penyegelan pengelasan itu bagus ya, jangan sampai ada lubang atau pengelasannya kurang merata, nanti bisa mengakibatkan kebocoran freon gitu. Oke, dan sudah selesai ya kali ini untuk perbaikan showcase atau pendingin minuman. Nah ini untuk hasilnya seperti ini. Nanti tinggal kita tes aja. Kita coba buka. Nah ini untuk evapnya sudah mulai ada bunga es ya. Nah ini sudah mulai keluar asap-asap embunnya. Nah mulai menguap-nguap dia. Jadi cuman kecil ya, evapnya kecil karena memang kulkasnya juga kecil. Nah ini sudah mulai bergejolak-gejolak ya untuk ini ya, apa namanya, evapnya. Oke, jadi seperti itu perbaikan pendingin minuman, mini pendingin minuman atau mini showcase ya kali ini.